kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus di dalam belajar. Perkenalkan, saya Bu Fitri, guru mata pelajaran sejarah minat di sekolah SMA Bintara. Sebelum mulai materi pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini, Ibu ingin mengajarkan mata pelajaran Sejarah Minat kelas 10 dengan bab pertama, konsep-konsep dasar ilmu sejarah. Kompetensi dasarnya menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian sejarah. Kedua, mengidentifikasikan unsur-unsur dalam sejarah. Ketiga, mengidentifikasikan konsep-konsep dasar ilmu sejarah. Pernahkah kalian melihat peninggalan-peninggalan bersejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, piramid di Mesir, dan masih banyak yang lainnya? Bangunan-bangunan peninggalan sejarah tersebut tidak lepas dari peranan manusia di dalamnya, di mana manusia itu adalah pelaku utama atau aktor dan tokohnya. Tidak pernah lepas antara manusia dan sejarah dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tokoh-tokoh pahlawan nasional seperti Bung Tomo, Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, mereka semua adalah tokoh-tokoh penggerak sejarah. Semua tokoh-tokoh tersebut punya peranan dan jasa yang sangat besar terhadap negara Republik Indonesia. Founding Fathers, siapakah dia? Dia adalah Bapak Insinyur Soekarno. Beliau berpesan, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah. Kenapa? Karena dengan mempelajari sejarah, kita bisa mengenang masa lalu dan bisa menatap masa depan yang lebih baik serta tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu. Next, pengertian sejarah. Asal-usul kata sejarah diambil dari bahasa Arab, sajarotun, artinya pohon. Pohon adalah simbol kehidupan, di mana akar, batangnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Membahas juga tentang asal-usul, silsilah, serta keturunan. Berarti membahas tentang asal-usul, silsilah masa lalu, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Lihatlah tabel My Family Tree. Kalian bisa mengisi pohon-pohon silsilah berikut ini, di mana ada asal-usul kakek, nenek, ayah, ibu, sampai di bawahnya. Ini adalah contoh-contoh pohon silsilah di mana kalian bisa mengetahui asal-usul keturunan kalian semuanya. Definisi sejarah menurut para ahli. Menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Herodotus atau Bapak Sejarah mengemukakan bahwa sejarah membahas jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, serta peradaban. Masih banyak tokoh-tokoh sejarah lainnya seperti Kuntowijoyo, Collingwood, dan baik dari dalam maupun luar negeri. Berikutnya, ruang lingkup ilmu sejarah. Ruang lingkup ilmu sejarah dibagi menjadi 4. 1. Sejarah sebagai peristiwa. 2. Sejarah sebagai ilmu. 3. Sejarah sebagai kisah. 4. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian sejarah yang telah terjadi berlangsung cukup lama atau masa lampau, bersifat objektif sesuai dengan fakta dan data. Apa contohnya sejarah sebagai peristiwa? Yang pertama, peristiwa proklamasi 1945. Kedua, peristiwa Orde Lama. Yang ketiga, peristiwa Orde Baru. Yang keempat, peristiwa reformasi.
Atau sebagai contoh dari luar negeri ada Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Contoh-contoh itu adalah peristiwa-peristiwa bersejarah yang hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang. Yang kedua, sejarah sebagai kisah merupakan susunan yang berdasarkan tafsiran manusia tentang masa lampau yang memiliki kemungkinan subjektif. Contohnya adalah cerita-cerita kerajaan Kahuripan, cerita kerajaan Majapahit, Airlangga, dan yang lainnya. Next, contoh sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu menurut para ahli di sini sebutkan bahwa keseluruhan informasi secara utuh dan menyeluruh. Sejarah sebagai ilmu dibagi menjadi 4. 1. Harus empiris berdasarkan pengalaman manusia. Yang kedua, mempunyai objek keseluruhan dari aktivitas manusia. Pastinya harus sesuai dengan fakta dan data. Yang ketiga, harus memiliki teori berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Yang keempat, harus mempunyai metode sesuai dengan langkah-langkah tahapan-tahapan bersejarah, disusun secara sistematis. Next, berikutnya sejarah sebagai seni harus mencakup 4 hal: intuisi, imajinasi, gaya bahasa, dan emosi. Semuanya harus tereksplor. Kenapa? Karena akan menghasilkan karya sejarah yang sangat-sangat menarik, inovatif, dan kreatif. Contohnya adalah misalkan membuat komik sejarah atau film-film yang bernuansa sejarah, dimana kalau dibuat sekreatif mungkin akan banyak diminati baik dari kalangan anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Nah, itu adalah ruang lingkup ilmu sejarah. Yang berikutnya adalah unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada ruang, dan yang ketiga ada waktu. Manusia sebagai objek sejarah. Manusia bukan binatang maupun alam. Semua melakukan aktivitas itu dilakukan oleh manusia. Ruang atau lokasi ini menjadi tempat yang sangat penting dalam setiap peristiwa sejarah. Contohnya, misalkan peristiwa sejarah lokal. Kita membahas sejarah kota Depok, itu lokal. Atau kita membahas sejarah dunia. Ini kaitannya dengan wilayah yang cakupannya lebih luas. Yang terakhir adalah waktu. Manusia dalam ruang gerak sejarah itu selalu berkaitan dengan waktu yang disebut dengan kronologi, urutan-urutan peristiwa, kejadian yang harus disesuaikan dan benar-benar diurutkan dengan urutan waktunya. Nah, demikianlah materi pembelajaran kali ini. Mari kita simpulkan bersama. Yang pertama, pengertian sejarah menurut para ahli. Yang kedua, ruang lingkup ilmu sejarah. Yang ketiga, unsur-unsur sejarah. Ada apa tadi unsur-unsur sejarah? Ada 3, manusia, ruang, dan waktu. Untuk di pertemuan berikutnya, silakan kalian membuat pengertian sejarah menurut pandangan dan analisa kalian. Buatlah sekreatif mungkin dengan catatan-catatan kreatif yang menarik, nanti menghasilkan karya atau analisa terbaik kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.